Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki dari semester 8 Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang fitokimia atau mata kuliah fitokimia, di mana di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Langsung saja kita masuk ke materi dari persiapan sampel bahan alam, di mana proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam bahan alam barunya itu telah dilakukan dengan benar atau tidak. Jadi ada beberapa tahapan penting dalam proses penyiapan sampel ini hingga menjadi simplisia. Di antaranya yaitu ada 7, yaitu pertama panen atau pengambilan sampel, terus yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, terus yang ketujuh pengepakan. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu panen atau pengambilan sampel. Jadi berikut ini adalah uraian secara singkat cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman, yaitu meliputi yang pertama akar atau bahasa latinnya radix, diambil bagian yang berada di bawah tanah. Terus yang kedua batang atau caulis, diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Terus yang ketiga kulit batang atau klika atau yang biasa disebut cortex, diambil dari batang utama, dari cabang dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar yang sudah ditentukan dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Terus yang keempat kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang kulit yang sudah dikelupas dan dipotong-potong kecil. Terus yang kelima daun atau folium, diambil daun tua, bukan daun kuning. Daun kelima dari pucuk, daun dipetik satu persatu secara manual. Terus yang keenam bunga atau plos, dapat berupa kucuk bunga, bunga mekar atau mahkota. Bunga atau daun bunga dipetik langsung dengan tangan. Terus yang ketujuh rimpang atau rizoma, diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Terus yang kedelapan buah atau praktus, dapat berupa buah matang, buah muda, dipetiknya dengan tangan. Terus yang kesembilan biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Terus yang ke-10 herba. Herba ini adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Terus lanjut yang kedua, yaitu sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilihan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam yang rusak. Contohnya seperti berjamur yang ikut terbawa disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut karena belum dikeringkan. Terus yang ketiga pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan kita gunakan. Terus yang keempat yaitu perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan pemotong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Terus lanjut yang kelima yaitu pengeringan.
Pengeringan merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuannya yaitu untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam tersebut. Pengeringan ini perlu dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama yaitu pengeringan alami, dilakukan dengan tanpa bantuan alat, di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Terus metode yang kedua yaitu pengeringan buatan, dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven Simplicia. Batasan kadar air maksimum pada Simplicia yang ditetapkan oleh BPOM berguna dalam penyimpanan Simplicia agar tidak terkontaminasi jamur atau mikroorganisme lain dan menjaga agar kandungan di dalamnya tidak hilang. Pada setiap bagian kadar air maksimumnya antara lain yaitu daun dan bunga kadar air maksimumnya itu sebanyak 5%, terus batang dan akar kadar air maksimumnya 10%, buah kadar air maksimumnya 8%. Bila kadar air ini belum mencapai batas yang ditetapkan, maka Simplicia masih sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme sehingga perlu dikeringkan kembali. Terus lanjut ke yang keenam yaitu sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai, yaitu tujuannya untuk menghilangkan Simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan Simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Terus yang ketujuh yaitu pengepakan. Pengepakan Simplicia dilakukan di sak Simplicia yang kedap udara, karena walaupun Simplicia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganismenya itu masih tetap menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu parameter mutu Simplicia. Pemeriksaan mutu Simplicia ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pemeriksaan mutu Simplicia, yaitu diantaranya yang pertama Simplicia harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI seperti Farmakope Indonesia, Ekstrak Farmakope Indonesia, dan Materi Medika Indonesia, dan buku-buku yang lainnya. Terus yang kedua harus dilakukan pemeriksaan mutu fisis secara tepat yang meliputi kurang kering atau mengandung air, termakan serangga atau hewan lain, ada tidaknya pertumbuhan kapang, terus perubahan warna atau perubahan bau. Terus yang ketiga dilakukan pemeriksaan lengkap yang terdiri atas yaitu dari identifikasi meliputi pemeriksaan organoleptik yaitu pemeriksaan warna, bau, dan rasa dari bahan Simplicia yang kita ambil. Terus mikroskopik yaitu mengenai bentuk, ukuran, warna, dan patahan atau irisannya. Terus tetapan fisikanya yaitu pemeriksaan indeks bias, bobot jenis, titik lebur, rotasi optik, mikrosublimasi, dan rekristalisasi. Terus kimiawi yaitu reaksi warna, pengendapan, penggaraman, logam, dan kompleks. Terus yang kelimanya biologi yaitu pemeriksaan mikrobiologi seperti penetapan angka kuman, pencemaran, dan percobaan terhadap hewan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan penyarian. Jadi penyarian itu adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai, di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut menurut Ansel pada tahun 1989. Terus prinsip metode ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Serbuk Simplicia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda polaritasnya. Terus menurut Darwis ada beberapa metode ekstraksi senyawa yang umum digunakan, antara lain maserasi, perkolasi, sokletasi, destilasi uap, pengempasan. Jadi maserasi yang pertama. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Proses
Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena melalui perendaman sampel, tumbuhan akan menjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut. Jadi dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pengekstrak untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi melalui cara memerhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut. Terus lanjut perkolasi. Yang kedua perkolasi, yaitu perkolasi merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Efektivitas dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat mudah larut dalam pengekstrak yang digunakan. Terus yang ketiga, sokletasi. Proses sokletasi sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. Penggunaan pengekstrak dalam proses ini akan dapat dihemat karena terjadinya sirkulasi pengekstrak yang selalu membasahi sampel. Terus destilasi uap. Proses destilasi uap banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada suhu yang cukup tinggi, yaitu yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri. Selanjutnya pengempasan, yaitu metode ini banyak digunakan dalam proses industri seperti pada isolasi senyawa dari buah kelapa sawit dan isolasi katekin dari daun gambir. Proses ini tidak menggunakan pelarut. Terus kriteria pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses ekstraksi. Jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi mempengaruhi jenis komponen aktif bahan yang terekstrak karena masing-masing pelarut mempunyai selektivitas yang berbeda untuk melarutkan komponen aktif dalam bahan. Menurut Perry pada tahun 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Terus yang kedua, bersifat inert terhadap bahan baku. Terus yang ketiga, reaktivitas. Yang keempat, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Yang kelima, tidak korosif. Yang keenam, tidak beracun. Yang ketujuh, tidak mudah terbakar. Yang kedelapan, stabil secara kimia dan termal. Terus yang kesembilan, tidak berbahaya bagi lingkungan. Terus yang kesepuluh, memiliki viskositas yang rendah. Terus yang kesebelas, murah dan mudah didapatkan. Terus yang kedua belas, memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan. Terus yang ke-13, memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan destilasi uap air. Kelebihannya itu kualitasnya cukup baik, suhu dan tekanannya dapat diatur, terus waktu destilasinya pendek. Terus kekurangannya, jadi kekurangannya itu bau wangi minyak atsirinya itu sedikit berubah dari bau wangi alamiahnya. Terus komponen minyak yang bertitik didih tinggi yang merupakan penentuan wangi tidak tersuling sederhana sehingga tetap tinggal di dalam bahan. Terus tidak baik digunakan untuk beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh panas dan air. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.